Sais Pasuruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin, Fakultas Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Kelompok kami yaitu kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali Mashkur dengan NIM 41172332. Lalu ada Muhammad Farid Febriansyah dengan NIM 41142330. Lalu ada Muhammad Hasanuddin dengan NIM 41172322. Yang terakhir saya sendiri yaitu Ahmad Safiullah, biasa dipanggil Raden, dengan NIM 41132338. Oke, baik. Pada bab awal yaitu tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah, kita tinjau dari segi komprehensifnya. Kita akan membahas peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu meliputi lembaga pendidikan, perkembangan politik, peran dinasti Mamluk, dan pertumbuhan dinasti Saljuk. Kami akan menelusuri latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta mengulas lembaga pendidikan dan perkembangan politik pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, kami akan membahas peran dinasti Mamluk sebagai penyelamat peradaban Islam dan pertumbuhan serta perkembangan dinasti Saljuk. Makalah ini dan presentasi yang kita akan paparkan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah dan kontribusi penting dari berbagai dinasti yang terkait. Selanjutnya tentang lembaga pendidikan dan perkembangan politik pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu lembaga pendidikan seperti Kutab muncul untuk mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan membaca Al-Quran juga mengetahui isi-isinya dan memahaminya. Selain Al-Quran, pengajaran juga mencakup dasar-dasar agama dan pengetahuan lainnya. Toko kitab menjadi tempat penjualan dan diskusi ilmu. Contoh seperti Kutab, ini untuk pendidikan dasar untuk anak-anak. Sedangkan masjid untuk pusat kegiatan dan pendidikan agama. Dan untuk Bait Al-Hikmah, ini perpustakaan dan pusat penelitian. Selanjutnya ada perkembangan politik, di mana dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan daripada perluasan wilayah. Sistem monarki yang turun-temurun diadaptasi dari budaya Persia. Kekuasaan berlangsung selama kurang lebih 508 tahun dengan 37 khalifah. Terutama pengaruh Persia dan Turki dalam pemerintahan. Yaitu juga ada perdagangan internasional yang berkembang pesat. Juga ada pengembangan teknologi produksi kertas. Baik, untuk selanjutnya yaitu dinasti Mamluk sebagai penyelamat peradaban Islam. Yang pertama dalam ilmu keislaman, dinasti Mamluk menghasilkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Jalaluddin As-Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu fikih dan hadis. Itu yang kedua yaitu dalam ilmu umum. Berbagai ilmu seperti sejarah, astronomi, kedokteran, dan psikoterapi berkembang pesat. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Nafis memberikan kontribusi penting. Itu yang selanjutnya yaitu dalam seni dan kaligrafi. Dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama dalam menghasilkan Al-Quran. Kaligrafi terkenal seperti Muhammad Ibnu Al-Wahid menciptakan salinan Al-Quran yang unik. Dinasti Mamluk tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam, terutama di Mesir. Kontribusi mereka mencakup berbagai bidang, dari ilmu keislaman hingga seni dan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kontribusi ekonomi dan politik dinasti Mamluk. Yang pertama dalam ekonomi, dinasti Mamluk berhasil membuka hubungan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk negeri-negeri Kristen di Mediterania. Kairo menjadi pusat perdagangan penting.
Untuk yang selanjutnya yaitu dalam politik. Sistem pemerintahan bersifat oligarki militer. Para amir berkompetisi dalam mencapai prestasi. Menjadi posisi amir sangat penting sebagai kandidat sultan. Pemerintahan. Dalam pemerintahan, kemenangan atas tentara Mongol Yain Jalut menjadi titik tolak penting. Baibars mengangkat Al-Mustansir sebagai khalifah, mempertahankan Khalifah Abbasiyah di Kairo. Dengan kontribusi besar dalam berbagai aspek ini, dinasti Mamluk telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah peradaban Islam dan mempengaruhi perkembangan masyarakat di seluruh dunia Islam. Baik, selanjutnya kemajuan dinasti Mamluk dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu sejarah. Ilmu sejarah berkembang pesat dengan tokoh-tokoh seperti Ibnul Khalika dan Ibnul Tarbadi dan Ibnu Khaldun. Yang kedua, ilmu astronomi. Terdapat nama Nasir al-Din dan al-Dusi di bidang astronomi. Yang ketiga, ilmu kedokteran, yaitu Abdul Hasan Ali Al-Nafis menemukan sistem peredaran darah dalam paru-paru manusia. Yang keempat, ilmu psikoterapi. Al-Razi merintis psikoterapi yang kemudian dikembangkan oleh Al-Jumai di Mesir. Bidang ilmu pengetahuan Mesir menjadi tempat perlindungan bagi para ilmuwan dari Baghdad. Berbagai ilmu pun mengalami kemajuan, termasuk sejarah kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Baik, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan dinasti Saljuk. Yang pertama, kemunculan suku Turki Saljuk muncul di tengah krisis kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, pendirian Saljuk mendirikan kekaisaran yang meliputi Mesopotamia, Suriah, Palestina, dan Iran. Yang ketiga, kejayaannya menguasai Baghdad pada tahun 1055. Sunni makin menguat. Yang keempat, kemunduran. Kekuasaan menurun setelah kematian pemimpin. Pada paruh pertama abad ke-11, dunia Islam mengalami krisis. Suku Turki Salju muncul dan berhasil mendirikan kekaisaran yang meliputi Mesopotamia, Suriah, Palestina, dan Iran. Baik, untuk selanjutnya kontribusi dan kemunduran dinasti Saljuk. Yang pertama, ada konsolidasi, menyatukan suku Oghuz Turki yang memeluk Islam. Yang kedua, ekspansi, memperluas wilayah dan mengalahkan Bizantium. Yang ketiga, toleransi, menciptakan lingkungan damai bagi semua agama. Yang keempat, pendidikan, mendirikan universitas. Dinasti Saljuk dikenal karena memulihkan kekhalifahan Islam dan berhasil memperluas teritorinya. Namun, setelah kematian Sultan Malik Shah dan Perdana Menteri Nizam al-Mulk, dinasti mengalami kemunduran akibat perebutan. Selanjutnya, kesimpulan. Makalah ini membahas peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, peran dinasti Mamluk sebagai penyelamat peradaban Islam, dan pertumbuhan serta perkembangan dinasti Saljuk. Dinasti Abbasiyah fokus pada pengembangan. Dinasti Mamluk berperan penting dalam menyelamatkan peradaban Islam dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Dinasti Saljuk berhasil memulihkan kekhalifahan dan memperluas wilayah. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah peradaban Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili semua teman-teman saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga diberikan selalu kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.